Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku, saudaraku dimanapun kalian berada, selamat berjumpa kembali dengan channel di video KB ku, tayangan video keluarga berencana kuningan. Baik sahabatku dimanapun kalian berada, kali ini kami akan bercerita tentang ular ya. Masuknya ular ke dalam rumah biasanya terjadi di saat musim kemarau. Sebagian makhluk hidup ular tentunya juga sama seperti kita, sama-sama membutuhkan air untuk bisa bertahan hidup. Masuknya ular ke dalam rumah kerap kali dihubungkan dengan mitos-mitos. Tentunya konon dalam mitos ini, kedatangan ular ke dalam rumah bisa menjadi pertanda tentang suatu kejadian yang sedang atau akan dihadapi si pemilik rumah. Terjadi pada waktu angker seperti pada malam Jumat atau waktu maghrib seperti itu ya. Meski secara logika mitos tentang pertanda arti ular masuk ke rumah tidak bisa dijelaskan, kenyataannya masih banyak masyarakat kita saat ini yang tetap meyakini bukan tanpa alasan. Mitos-mitos tersebut nyatanya memang sering terbukti kebenarannya. Adapun dari beberapa pengamatan dan pengalaman, beberapa pertanda ular masuk rumah dan di samping dalam primbon Jawa sendiri secara umum hampir semuanya termasuk pertanda buruk. Pertanda buruk ini dirinci dengan melihat sejenis ular yang masuk ke dalam rumah. Berikut mitos dari jenis ular-ular nih ya, mitos dari jenis ular-ular. Ular meling dianggap termasuk hewan yang punya daya magis tinggi. Bila kita bertemu dengan ular ini di perjalanan, maka itu bisa menjadi pertanda sial ataupun larangan bagi kita untuk melanjutkan langkah kaki. Sementara bila kita menemukan ular ini dalam rumah, itu bisa menjadi peringatan akan adanya janji yang belum terpenuhi. Perlu diketahui bahwa kata weling sendiri dalam bahasa Jawa berarti mengingatkan. Ular hitam atau ular sawah juga sering ditemukan masuk menyelinap ke dalam rumah. Bila menemukannya, janganlah teman-teman membunuhnya. Usirlah dia dengan sapu lidi, karena suara gemericik dari lidi-lidi yang berada akan membuatnya takut dan menyingkir. Adapun bila dikaitkan dengan ramalan Jawa, ular hitam yang masuk ke rumah nyatanya bisa menjadi pertanda kabar buruk bagi keluarga. Bisa saja yang tidak pernah terbayangkan telah terjadi dalam keluarga, misalnya perselingkuhan, pengkhianatan, adanya aib yang akan terbongkar atau semacamnya. Ular kobra yang masuk ke rumah juga sebaiknya tidak dibunuh kecuali bila teman-teman telah mengusirnya, namun tetap kembali masuk rumah menjelmaan arwah karuhun. Oleh karena itu, bila melihat ular ini masuk rumah, maka disarankan bagi teman-teman agar menggelar doa bersama untuk mengirimkan hadiah kepada seluruh leluhur yang sudah mendahului. Ular hijau masuk rumah adalah pertanda memburuknya rezeki teman-teman dalam beberapa waktu yang akan datang. Banyak sekali orang-orang yang telah membuktikan mitos ini. Selain itu, banyak sekali masyarakat pedesaan yang juga percaya jika ular hijau adalah pertanda rezeki akan datang. Nah, mungkin itulah sedikit ulasan yang dapat disampaikan berkaitan dengan pertanda arti ular masuk rumah. Menurut primbon Jawa, meskipun masuk ular weling, ular hitam, ular kobra maupun ular hijau ke dalam rumah membawa pertanda buruk, namun tetaplah positif thinking. Ingatlah bahwa segala sesuatu hanyalah takdir Allah yang menentukan terjadi atau tidaknya. Baik sahabatku dimanapun kalian berada, dan inilah ular hijau yang memang konon katanya ini bila masuk rumah adalah pertanda memburuknya rezeki teman-teman dalam beberapa waktu yang akan datang. Banyak sekali orang-orang yang telah membuktikan mitos ini. Setelah itu banyak sekali masyarakat pedesaan yang juga percaya jika ular hijau adalah pertanda rezeki akan datang. Nah, jadi selain pertanda memburuknya rezeki, namun sebagian besar juga rezeki akan datang ya, seperti itu. Jadi akan ada rezeki, seperti itulah pokoknya. Nah, ini ada ular hijau, kebetulan tadi ini sebenarnya ular hijau tidak masuk rumah sih, sebenarnya ada di belakang rumah, namun ya sangat bahaya sekali ya teman-teman ketika kita lengah, karena
Kalau ular hijau ini kan diamnya itu di pepohonan, jadi kita sulit untuk membedakan mana ular mana daun gitu ya. Jadi ular hijau ini ketika nempel di daun ini sampai samar-samar, jadi seperti daun gitu ya. Nah, jadi ya ular ini saya singkirkan jadi biar jauh gitu ya, tidak ada di belakang rumah gitu, tidak ada di kebun gitu, di kebun belakang rumah. Nah, ular ini saya singkirkan jadi karena ya takutnya menjaga antisipasi barangkali ular ini tiba-tiba nyerang gitu ya, ya seperti itu. Baik sahabat gue dimanapun kalian berada, dan ini namanya ular hijau karena warna hijau ya. Ada juga yang bilang ular pucuk ya karena seperti pucuk gitu ya, hijaunya seperti itu ya. Ganas atau tidaknya ini ular ya, bahaya atau tidaknya menurut mitos sih ya. Katanya kalau misalkan ular hijau ini kita itu ada di bawah pohon, lalu ada ular ini dah hijau nih. Katanya ini ular ini akan terjun notok ke kepala kita, nanti langsung bros gitu ya. Nah, menurut mitosnya seperti itu ya. Jadi ular ini bisa notok gitu apa ya namanya ya, seperti itu ya. Nah, ke kepala kita ya, kalau misalkan kebetulan kita ada di bawah pohon tersebut, terus di atasnya ada ular ini ya. Nah, itu katanya sih mitosnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita semua selalu selamat ya, kemanapun kita pergi, kebun, ke hutan, kemana ya, semoga kita selalu diberikan keselamatan ya. Baik sahabatku, sampai di sini dulu ya untuk cerita tentang ular. Ular hijau, ular apalah pokoknya ular-ularannya itu ceritanya. Oke, sahabatku dimanapun kalian berada, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.